disimpan sama dia. Ya, disimpan. Terus saya gitu udah disimpan. Terus sama data-data paspor, data-data anak, apa bla 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 bla, ya, dia simpan. Pemirsa, Kimberly Rider dan mantan suaminya Edward Akbar telah berdamai usai pengadilan agama resmi mengabulkan gugatan cerai yang diajukan Kimberly Rider atas Edward Akbar. Namun sikap tersebut bertolak belakang dengan sikap yang ditunjukkan ibunda Kimberly, Irvina Rider, yang sepertinya masih menyimpan rasa sakit hati terhadap mantan mantunya itu. Irvina Rider secara terang-terangan melabrak Edward Akbar. Peristiwa itu terjadi usai pertemuan mereka di kantor notaris terkait perubahan nama rumah yang berlokasi di Bali yang sebelumnya atas nama Edward akan dirubah atas nama mamanya Kimberly, serta sebuah mobil yang saat ini ada di tangan Edward. Kesepakatan perdamaian kemarin kita buatkan akta ya, agar kuat, dan juga nanti perjanjian-perjanjian mengenai mobil, mengenai rumah, dan hal-hal lain bisa lebih kuat hukumnya seperti itu. Secara mengejutkan, saat media sedang wawancara Edward, ibu dari Kimberly tiba-tiba merangsak datang dan masuk ke dalam wawancara awak media untuk melabrak Edward. Dengan nada tinggi, ia mempertanyakan tanggung jawab Edward sebagai mantan suami dan ayah dari anak-anak Kimberly Rider. Dan di waktu yang bersamaan, Edward pun pergi meninggalkan lokasi seolah enggan menanggapi kemarahan sang mantan mertua. Mobil itu nanti kan akan dijual, pembagiannya itu 60% untuk Kimberly, 40% ke saya, yang dimana juga untuk nafkah anak, karena pekerjaan saya yang masih belum lancar kembali. Terus untuk rumah dan jadi 2 petak tanah dan 1 bangunan rumah itu untuk Kimberly. Saya tanah kosong yang dimana tidak akan saya jual sampai akhir hayat, dan kalau saya meninggal untuk anak-anak. Apakah kamu bangga dengan hasil 6 juta kepada anakmu? Saya tidak bangga, Bu. Dan Tapi saya 2 juta aja selama perkawinan anak saya. Tidak 2 juta saja, Bu. Oh, Tapi saya diam saja. Kesalahan Irvina tak sampai di situ. Ia kemudian mengungkapkan unek-unek lainnya yang selama pernikahan Kimberly dan Edward, ia tidak diberitahu soal permasalahan status rumah dan mobil yang dalam penguasaan Edward. Saking kesalnya, Irvina sampai mengumbar mengucapkan kalimat tak senonoh kepada Edward. Pertemuan ini pertama kalinya terjadi pasca Kimberly dan Edward bercerai. Ini kan ada 3 sertifikat rumah, ya. 3 ini kan tadinya disimpan sama dia, ya, disimpan. Terus saya gitu udah disimpan. Terus sama data-data paspor, data-data anak, apa bla 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 bla, ya, dia simpan. Terus segitu, sekarang ini 2 ini itu akan membalikan nama itu karena Kimberly nggak bisa, jadi saya 2, 1 dia. Kata yang 1 itu dia mau megang, yang 1 katanya itu nggak akan dijual. Tidak akan dijual di notaris tadi, nanti 50% untuk anaknya, 50% untuk sedekah. Saya bilang gini, kenapa 3 ini gabung? Kasih anaknya. Irvina juga menyerang sikap Edward Akbar soal pembagian hasil penjualan mobil mewah yang saat ini ada di tangan mantan menantunya itu. Sementara biaya servis selama ini ditanggung Kimberly, dan dia minta pembagian dari hasil penjualan mobil tersebut. Terus mobil, halo, itu anak saya loh yang beli. Sekarang dia minta, katanya kan saya udah tanya, lah kenapa lo pusingin? Mestinya ini mobil itu untuk kalau misalnya omongannya untuk anak, ya udah kasih aja ke anak. Ini enggak, ini kasih, dia mau minta juga.
Heran gue. Namun Kimberly berusaha melarang ibunya untuk ikut nimbrung saat dirinya wawancara dengan awak media. Sebenarnya marahnya itu karena baru kali ini mamaku punya kesempatan untuk ketemu sama mantan suamiku. Dan dia memang belum setahun ini belum punya kesempatan sama sekali untuk ngeluarin emosinya langsung sama orangnya. Malah dia sudah kabur duluan. Mam, you don't need to be here. Mau dengar. You can dengar from over there. You don't. Kimberly menjelaskan bahwa sebenarnya apa yang direncanakan soal perubahan nama dan rencana jual mobil ini berjalan lancar dan sesuai kesepakatan. Namun sang ibunda Kimberly meluapkan emosinya karena sang mama hari ini adalah pertama kalinya lagi bertemu Edward pasca perceraian. Di mana poin-poin tadi sudah diparaf per lembar dan di hadapan notaris dan juga memberikan kesempatan masing-masing pihak untuk memberikan opini yang akhirnya bisa disepakati para pihak. Di mana selain itu kan ada poin-poin mengenai mobil, mengenai rumah di Bali yang dimana seluas 400 meter akan diberikan dan dibalik nama kepada ibunya Kimberly. Karena Kimberly ini kan seorang warga negara asing atau WNA. Dan 200 meternya tetap di Bapak Edward. Tanpa bisa dijual, intinya seperti itu, tanpa bisa dijual. Dan tadi juga ada terkait sedikit penambahan mengenai sumur dan air itu kan yang berada di tanahnya Kim dan akhirnya bisa disetujui lah baik-baik seperti itu. Ia juga menyesalkan sikap mantan suaminya yang seolah nggak mau mendengarkan mantan mertuanya itu. Dan sang mama Kimberly merasa tidak dihargai dengan sikap Edward. Sementara Irvina masih terus berapi-api menentukan syarat kepada Edward jika ingin bertemu dengan anak-anaknya. Apa yang kamu minta kepada Kimberly, saya dulu. Oke? Bukan Kimberly. Oke? Itu aja. Lo minta sesuatu apa dengan Kimberly, saya harus. Kimberly mesti bicara dengan saya. Tidak bisa ke Kimberly langsung jawab ke kamu. Apa yang sudah diminta? Dia ingin bertemu. Tapi saya bilang tidak. Tidak segampang itu. Bukan berarti lo udah ngasih sertifikat. Aku mencoba untuk menutupi segala aib-aib rumah tangga lah ya dari ibuku. Karena kan ibuku juga nggak tinggal bareng sama kita kan. Jadi nggak tahu dia sebenarnya seberapa ada masalah atau tidak atau gimana, dia nggak tahu.